Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakia Najla Ibrahim dengan NIM akhir 47 dari kelas KIP 1 akan memaparkan terkait materi resum pada pertemuan 3, yakni mengenai pengkreditan serta data, informasi, dan analisis 5C dalam penilaian kredit. Yang pertama yang akan saya paparkan terkait materi pertemuan ketiga, yakni pengkreditan, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa kredit ini adalah bentuk penyediaan uang atau tagihan yang sama atau sejenis, yang mana terjadinya keterlibatannya antara bank dan juga peminjam, tentunya dengan bunga dan jangka waktu tertentu. Nah, ada 4 unsur penting dalam pengkreditan atau kredit. Yang pertama itu tentunya ada penyediaan uang atau tagihan yang sama. Yang kedua adanya persetujuan atau kesepakatan. Yang ketiga adanya jangka waktu, dan yang terakhir adalah bunga. Kemudian untuk tujuan kredit ini sendiri dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama untuk bank tentunya menjadi aset dan pendapatan utama bank untuk mendorong perekonomian dan pencatatan terkait solvabilitas, rentabilitas, dan juga likuiditas. Kemudian yang kedua bagi pengusaha, tentunya yang pertama untuk kelancaran usaha, untuk meningkatkan performa, untuk menaikkan volume, dan tentunya untuk meningkatkan motivasi. Lalu yang terakhir untuk masyarakat atau pemerintah, tentunya untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan moneter dan juga fiskal, untuk meningkatkan daya guna uang, dan yang terakhir itu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi nasional. Kemudian masuk ke penggolongan kredit itu ada 6 bagian. Yang pertama berdasarkan jangka waktunya, ada 3 pendek, itu dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, biasanya itu kredit modal kerja. Yang kedua itu jangka menengah, kurun waktunya 1 sampai 3 tahun, biasanya itu kredit investasi. Lalu yang terakhir adalah jangka panjang, biasanya lebih dari 3 tahun, contohnya kredit investasi untuk proyek. Lalu yang kedua berdasarkan penggunaannya, itu ada untuk investasi, konsumsi, dan juga modal kerja. Kemudian untuk asal dananya itu ada dari dalam negeri dan luar negeri. Kemudian untuk sektor perekonomian itu ada mulai dari pertanian, pertambangan, perdagangan, konstruksi, dan sebagainya. Kemudian untuk dari kebijaksanaan fasilitas kredit itu ada 2, ada umum yang mana dari bank itu bisa untuk semua golongan, dan ada prioritas seperti KUR, KUK, dan PIR. Kemudian yang terakhir ini ada dari sifat kreditnya, ada 3. Yang pertama itu berulang, yang mana pembayarannya ini bisa diperpanjang waktunya. Yang kedua itu ada aflopen, jadi pembayaran ini dilunasi sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian yang terakhir ada transaksional, yakni pembiayaan kebutuhan. Kemudian untuk perhitungan bunga dan perhitungan angsuran itu terbagi menjadi 2. Untuk perhitungan bunga berdasarkan pinjaman rekening koran, jadi itu adalah penyetoran dan pinjaman ini bisa berkali-kali dan bisa sewaktu-waktu, lalu jumlahnya juga tidak terbatas sampai di titik limit itu sendiri. Nah, biasanya ini ada terbagi menjadi 2, yakni kredit modal kerja dan juga kredit usaha menengah. Kemudian kalau secara angsuran ini pembayarannya itu berangsur atau pengembaliannya berangsur, yang mana terbagi ke dalam 3 bagian, yakni ada anuitas, flat, dan juga efektif. Kemudian ada terkait pembelian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mana merupakan transaksi bagi hasil yang dengan sistem mudharabah dan musyarakah. Nah, untuk sistemnya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada prinsip bai atau jual beli. Ada 3 kategori. Yang pertama itu ada murabahah, yakni jual beli biasa, jadi barang itu dikasih saat akad. Lalu yang kedua itu ada asalam, yang mana itu melakukan pembayaran full dulu, lalu barang belakangan. Kemudian ada istisna, yang mana barang itu diantar belakangan dan bayarnya bisa dicicil. Lalu yang kedua itu ada prinsip ijarah wa iktina atau beli sewa, yakni pinjaman sewa, yang mana itu bayar sewa rutin. Kalau udah selesai itu barangnya bisa dikembalikan atau jadi hak milik penyewa sebagaimana telah disepakati. Lalu yang terakhir itu ada prinsip syirkah atau kerjasama usaha, yang mana ada 2. Ada musyarakah, yakni modalnya di awal itu patungan, lalu untuk laba atau ruginya juga ditanggungnya bersamaan. Kemudian yang terakhir itu ada mudharabah, yakni ada 1 orang sebagai pemodal, satunya lagi sebagai pengelola, dan ketika untung itu dibagi 2, kalau rugi itu yang ditanggungnya oleh pemodal. Selanjutnya TM4 terkait dengan informasi, data, dan analisis 5C dalam penilaian kredit. Lantas apa sih penilaian kredit itu? Nah, penilaian kredit ini adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, analisis, dan juga pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan data dari calon debitur. Kemudian apa sih yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kredit itu? Yang pertama tentunya adalah keamanan atau safety. Yang kedua tujuan yang pasti. Lalu yang ketiga itu adalah profitable atau apakah untung. Lalu selanjutnya apa sih fungsi dari penilaian kredit ini? Tentunya yang pertama untuk menentukan tingkat suku bunga dan juga jaminan oleh bank, untuk pengendalian resiko, untuk pengambilan keputusan, dan yang terakhir ini untuk sebagai informasi untuk evaluasi. Ada 4 unsur penting yang biasanya ada di dalam penilaian kredit. Yang pertama tentunya identitas pemohon. Nah, identitas pemohon ini bisa dilihat dari 4 aspek: data history company, data proyeksi company, data isian, dan juga data jaminan. Kemudian yang kedua ini untuk tujuan permohonan ini apakah untuk kebutuhan konsumtif, kebutuhan produktif, atau investasi. Kemudian riwayat hubungan bisnis dengan bank. Nah, bisa dilihat dengan riwayat hubungan calon debiturnya. Yang kedua itu riwayat hubungan calon debitur dengan lingkungan bisnisnya, riwayat hubungannya dengan bank, kemudian bagaimana manajemen dan legalitas usahanya. Dan yang terakhir ada analisis 5C, meliputi karakter,
yakni bagaimana sih kita sebagai pihak bank mengetahui watak dari calon debitur, yaitu tentunya dengan menggunakan strategi dan metode yang tepat. Yang kedua itu adalah capacity analysis terkait kemampuan finansial dan manajerial dari calon debitur. Lalu yang ketiga ini ada capital, yang mana analisis terkait kemampuan peminjaman dana atau sumber modal sendiri. Lalu yang keempat ini ada condition, terkait analisis bagaimana sih calon debitur mengatasi kondisi yang uncontrollable. Dan yang terakhir adalah collateral, terkait jaminan atau bunga yang akan diterapkan oleh bank. Kemudian yang terakhir ini ada analisis 7P. Yang pertama ada party, yakni klasifikasi berdasarkan modal, karakter, dan juga loyalitas. Kemudian yang kedua ini adalah prospek, bagaimana sih prospek usaha nanti di masa yang akan mendatang. Ketiga itu adalah purpose atau tujuan peminjaman ini. Kemudian yang keempat itu ada payment, bagaimana sih tata cara pembayaran atau pengembalian. Kelima ini adalah profitability, bagaimana sih calon debitur memperoleh laba. Kemudian ada protection, yakni perlindungan dengan jaminan. Dan yang terakhir itu adalah personality atau kepribadian dari calon debitur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.